Ada lampu. Iya. Dia udah nanya ke apa? Di boy. Saya udah nanya dia. Mas, kampung anggur. Ya, ini kampung yang bagaimana awalnya ini, Mas? Awalnya tercetus dengan adanya program PHBS. Nah, disitulah kita rembukan dengan Pak RW, warga yang sering kita kopdar kalau malam. Ayo kita bangun supaya terkesan tidak kumuh. Terbentuklah sekarang Kampung Anggur Tahun berapa, Pak? 2018-an. 2018-an ya. Oke. 2017 2018. Nah, akhirnya kita bersuadaya gotong royong, kita membuatkan posyandu, kita ngurup, kita nurap, terus kita keliling ke masyarakat, terus kita kadang-kadang mengeluarkan dana pribadi dari RT RW. Akhirnya terbentuklah sekarang begini. Dan alhamdulillah Bang, ada keterpuasan sendiri untuk kami ya, khususnya untuk kami. Karena ini loh hasil dari kita membangun yang tadinya kumuh jadi asri seperti ini. Ini kenapa disebut kampung anggur? Memang awalnya namanya udah kampung anggur gitu. Awalnya memang itu tercetus oleh Pak RW, Kampung Anggur. Nah dulu waktu kita belum buatkan map, sebelum Kampung Anggur ini ada Kampung Anggur Sari yang di Neglasari. Nah orang-orang disangkanya Kampung Anggur ini Kampung Anggur Sari. Padahal di sini udah beda kecamatan, udah beda kelurahan. Nah Kampung Anggur ini sebenarnya ada singkatan Bang. Kampung Anggota Masyarakat yang Gemar Bersyukur. Jadi Kampung Anggur itu ya singkatannya gitu. Memang udah pas namanya kampung anggur langsung ditanami anggur dulu atau gimana? Dulu belum. Sebelum kita bangun kita hanya paling tanam tanaman hias. Nah terus ada orang nyeletuk, kok ini namanya kampung anggur tapi kampung anggur pohon anggurnya nggak ada. Akhirnya saya beli anggur lokal, dan kebetulan warga saya dulu ada yang nanam anggur. Akhirnya saya pindahkan kemari. Nah setelah itu karena anggur lokal kan tidak termakan Bang, asem. Nah kita kebetulan ada tuh penggiat kampung anggur dari Curug, Kabupaten Tangerang ya. Akhirnya kita studi banding, belajar sama beliau cara menyetek, cara menyemai. Ini anggur varian ini anggur varian ini. Ya alhamdulillah akhirnya yang tadinya satu sampai sekarang alhamdulillah udah banyak. Dan banyak orang-orang yang dari luar Tangerang sudah banyak kesini. Berapa varian sekarang? Udah hampir 60 varian. 60. Semuanya sudah panen atau masih ada yang belum? Ada yang belum panen. Kadang-kadang kita belum sempet nanam, kita baru nyemai, kita baru nyetek, udah jadi sekitaran panjang semeter 2 meter udah keburu kejual. Oh, keburu kejual ya. Oke. Nah, ini kan tadi banyak varian ya namanya ya. Dari negara mana aja, Bang? Itu ada yang dari Jepang, dari California, Amerika, dari India ada, tapi banyaknya kita pakai yang Ukraina karena memang suhunya hampir sama, jadi dia cepat untuk penyemaiannya ataupun pembibitannya. Bang, ini kan dulu lahan yang tak terurus ya, kemudian didesain seperti ini, bahkan ditanam pohon-pohon anggur. Nah, hingga saat ini 4 tahun berlalu. Nah,
tadi kan sudah ngomong nih ada kepuasan tersendiri. Nah, manfaatnya, dampak positifnya bagi masyarakat di Kampung Anggur ini apa aja sih Bang? Manfaatnya alhamdulillah begini, awalnya sebelum kita menjual pembibitan, kita kan penyemaian banyak, kita lempar semua ke sekitar, ke warga sekitar, biar semua ataupun lorong-lorong lingkungan tuh ada tertanam pohon anggur ini. Jadi kita sementara belum ngejual, cuman kita untuk membagikan aja ke masyarakat. Dan akhirnya sekarang manfaatnya terasa. Yang awalnya dulu tidak mau, sekarang akhirnya pada nanam. Ternyata wah bagus ya, wah manis ya buahnya. Karena dia sering, wah anggur ini ternyata kalau beli mahal, tapi mending kalau nanam kita tinggal ngambil doang, tinggal makan. Mungkin itu manfaatnya buat masyarakat di RW 03. Artinya gemar bersyukur Akhirnya gitu. gemar bersyukur. Dengan adanya anggur ini Ya, ya. dengan adanya anggur itu Nah, ini kan ada juga pembibitan, berarti dijual juga ya? dijual. Harga bervariasi atau Harga gimana? variasi, tergantung varian. Kisaran berapa biasanya? Kisaran di atas 100.000. Di atas 100.000 ya. Kalau yang di tabula pot nih, Mhm. yang itu tanaman dalam pot ini, itu kalau memang sudah berbuah itu sekitaran 1,5 juta Kalau sudah berbuah ya. sudah berbuah. Berapa lama panennya biasanya kalau anggur? Kalau anggur itu kalau jenis dari Ukraina paling udah 6 bulan kita udah panen. Tapi kalau dari Jepang ataupun kalau Amerika itu sekitaran setahun Bang, baru bisa panen. Bang, untuk mencapai ke titik saat ini tentu tidak mudah ya, apalagi swadaya kemudian ngajakin warga untuk gotong royong. Tingkat kesulitannya dulu gimana tuh? Ya itu Bang, ya itu tadi saya bilang, merubah mindset warga itu memang butuh proses. Awalnya kami itu ya dari RT, Pak RW, terus warga yang memang tadinya sering kita bersosialisasi. Akhirnya saya sempet Bang dulu, yang dulu namanya ngebangun, saya nyapuin sama Pak RW sama yang lain. Ada yang lewat warga, weh Pak RT, Pak RW rajin amat katanya, sampai ngomong begitu. Tapi saya mah biasa aja. Tapi dengan sekarang sudah terciptanya kampung anggur ini, akhirnya mereka jadi malu sendiri dan manfaatnya pun sudah mereka rasakan. Akhirnya sekarang ya semua jadi berbaur. Di sini kami gotong royong itu yang kerjaan, karena di sini tuh kan banyak pendatang Bang. Ada yang kerja shift 1, ada yang kerja shift 2, ada yang kerja shift 3. Kalau yang kerja shift 1 dia kerjanya malam, gotong royongnya. Kalau yang shift 2 dari pagi nyampe dia berangkat kerja. Kalau shift 3 dari pagi nyampe dia mau berangkat kerja malam. Akhirnya kita bergantian. Total berapa kakak kalau yang ada di kampung anggur ini? Total satu RW itu 1.500 kakak. 1.500 kakak. Ya, jadi boleh dibilang 1.500 kakak itu semuanya udah punya anggur atau sudah mengetahui ini? Alhamdulillah hampir semua. Hampir semua punya Ya. anggur. Baru ya sekitaran 80% Persen sudah punya anggur. Wow. Walaupun satu pohon satu rumah. Iya. Nah ini kan swadaya ya. Ya. Apakah masih ada harapan dari para pengurus kampung anggur? Kedepannya bagaimana? Mungkin. Harapan apanya? Ya mungkin memperluas, menjadikan ini jadi sebuah bisnis atau gimana? Kalau untuk menjadikan sebuah bisnis ya kami tergantung nanti untuk kedepannya. Karena kami memang awalnya membangun kampung ini bukan untuk tujuan ke bisnis. Kalau memang ingin seperti itu, mungkin dari awal kami juga tidak akan menerima. Yang penting saya ataupun kami di sini ingin lingkungan ini asri dan tidak kumuh, dan ada tempat bermain untuk anak-anak di sekitar sini. Itu aja sih Bang. Fasilitas yang ada di kampung anggur ini, kalau dulu yang belum ada sekarang menjadi ada, apa aja? Dulu belum ada. Di sini kan kebetulan dipakai dojo karate. Jadi ada manfaatnya, anak-anak sekitaran sini
berlatih dan alhamdulillah di sini salah satu warga saya ada yang pernah ikut event dojo karate tingkat provinsi dan sekarang menjadi senpainya di Kampung Anggur. Ada dojo karatenya setiap hari Kamis, Selasa sama Sabtu. Selain itu mungkin posyandu, ruang baca dan lain-lain. Posyandu, ruang baca, alhamdulillah sudah ada dan kemarin pun kita sudah kampung baca itu sekota Tangerang juara satu. Juara satu. Kampung baca. Itu ngapain tuh? Ya Ada eventnya khusus? eventnya nggak ada, cuman perlombaan antar sekota Tangerang. Tahun berapa? Kemarin bulan 2019. Hmm. Dan Kampung Anggur pun kita udah juara satu Untuk tingkat kota, kampung tematik. kampung tematik juara satu tingkat Juara kota. satu. Itu tahun Sama kemarin 2019 lalu juga. Oh, itu kategori apa tuh? kampung KSM Mandiri. KSE Mandiri. Oh, wow. Jadi dengan torehan itu membuktikan bahwa apa yang dilakukan dulu akhirnya berbuah Akhirnya manis. berbuah. Sudah cukup puas dengan kondisi saat ini. Kalau namanya manusia bang, yang namanya kepuasan itu pasti belum cukup. Tapi dengan adanya peningkatan kampung seperti ini, kan kita juga bisa membawa satu nama kelurahan dan kecamatan untuk kota Tangerang.